Halo semua penggemar IT, kembali lagi dengan saya di sini. Kita langsung bermain saja di Advent of Cyber 2023 di Try Hack Me. Sebelumnya saya coba pastikan dulu kita sudah membuka dokumen kita, ini readme file kita. Saya akan coba tambah besarkan sedikit supaya bisa Anda lihat. Mudah-mudahan segini udah bisa ya, tapi ini jadi agak sedikit ini sih. Oke, nggak apa-apa. Kita sudah selesai sampai tas 16 day 10. Bisa dilihat di YouTube, mungkin orang-orang Facebook saya sudah tahu semua. Dan ini kita akan coba kita masukkan ke day 11 karena ada dua ya. Ada dua lagi misi yang belum kita selesaikan, day 12 sama day 11. Mudah-mudahan ini kita selesaikan. Kita lihat-lihat dulu. Day 11 the story, kita coba copy paste ini, save image as day 11. Kenapa lama dia? Oke, sudah selesai kita download. Jingle Bell Setup Spell Active Directory. Wah, ini Windows lagi nih kayaknya. Kita start mesin. Kita akan mencoba Active Directory pada Windows. Mari kita pelajarin apa yang kita mau kita ketahuin dengan Active Directory. Understanding Active Directory, Windows Hello for Business, prescript for exploiting generic write privilege. Nah, ini kita exploiting ini sepertinya ya. Kita coba tambahkan dulu ini di task 17 di day 11 ini sebagai write kita di sini readme-nya. Dan kita coba cari dulu ini di D11 ini apa pertanyaannya supaya kita bisa tahu jawabannya nanti sambil mengerjakannya. Oke. What is the hash vulnerable user? Oke, kita disuruh mencari hash vulnerable user. Terus what is the content of flag? Oh, kita nanti disuruh privilege escalation juga untuk masuk ke si desktop, ke si administrator. If you enjoy, prefill the module. Oke. Oh, ini jawabannya seperti biasa, ini tidak ada jawaban. Jadi kita tulis no answer needed. Dan yang kedua juga sepertinya tidak ada jawaban. Fun sprinkles left out stuff. Sebenarnya sih kalau begini kita sudah tahu ada si fun sprinkles. No answer needed. Oke, kita cuma ada dua pertanyaan. Apa hash dari vulnerable user dan apa konten flag.txt pada administrator desktop. Oke, kita mulai. Nih sudah ada di IP segini. Mari kita mulai. Nah, di sini dia sudah ada VM today available split screen. Nah, you can also use this credential to access via RDP. Oke, HR. Kita sudah ada remote desktop. Saya hapusin dulu ini, dan yang ini saya coba edit credential. Ini kita coba add new user, namanya HR, passwordnya password pakai tanda seru. Kita add dan kita tambahkan IP-nya itu 10.10.115.173. Save dan kita coba connect. Sementara dia connect. Oke, terus sepertinya tidak bisa connect di sini ya karena saya pakai CHM. Ini apa dia maksudnya? Kita nggak bisa RDP nih karena belum ada ininya. Oke, kita coba nggak usah pakai RDP. Kita coba pakai split view. So split view. Oke, split view 10.10.163 connecting try to hack me response. Apakah kita bisa menggunakan ini dalam 1 jam? Oke, saya mau menggunakannya dia di full screen kali ya. Hack me di clipboard, nanti aja lah itu clipboard itu.
tutup di sini biar kita bisa lihat. Nah, oke. Active Directory AD adalah mainly business domain controller. Ada domain controller ya. Jadi skemanya sepertinya seperti ini. Ada Active Directory server, Active Directory server nih, usernya, domain controllernya nih. Siapa user ini di sini. Oke. Say hello to WFHFB apa nih? Windows Hello for Business. Oh, Windows Hello for Business ada juga sekarang Windows Hello for Business ya. Saya tahunya Windows 7, Windows 8, Windows 9 tidak ada, yang ada Windows 10 langsung. Utilities cryptography. Oke. User on Active Directory domain bisa mengakses Active Directory menggunakan PIN atau biometric. Wih, keren nih. Biometric connected untuk memasangkan cryptography key publik dan privat. Oke, berarti ada RSA key-nya. Key-nya akan membuktikan bahwa identifikasi entity which they belong the MSDS key credentialing. Key credentialing is attribute used by domain controller. Oke, dia jadi domain controller mempunyai akan menyimpan public key di Windows Hello for Business untuk user baru seperti komputer. Oke, jadi ada domain controller di mana domain controller ini yang mengkontrol komputer-komputer yang connect ke dalam satu jaringannya. Oke. Ini prosedurnya yang akan kita coba pairkan. Oke, pertama Trusted Platform Module TPM, Public Private Key Pairs Generation. Oh, TPM yang membuat public atau private key-nya nanti itu yang di sinkronisingkan. Client certificate request. The client initiate the certificate request. Oke, CSR dibuat oleh si client. There's account di Active Directory server. Apakah dia ada Active Directory-nya di sini? Active Directory server itu biasanya PowerShell, PowerView. Tidak ada di sini apa-apa. Apakah ini Active Directory-nya? Bisa sih ada server manajernya ya. Oh, kita tidak tahu ini apa. Kita close saja. Bisa nggak ya pakai SR tadi ya? Coba kita pakai SR. Password tanda seru. Oke, bisa kebuka sepertinya. Oke. Terus Active Directory users and computer, ini server manajernya. Oke. Nah, ini dia local server. Nah, halo, udah dapat kita servernya. Cuman kita sepertinya masih menggunakan HR dan kita harus server management using event log. Wow, apa nih kok warning di sini? Automatic refresh no, manage. Terus, oh ini ada AD CS. Oh, ini dia short poll 10 WK. Ini apa lagi di sini macamnya? Oke, paling tidak kita baca dulu. Dia ada di AOC lokal Active Directory usersnya ini ada MDS credential not set. Oke, attribute will be set. Authentication process. The domain controller decrypt the client pre-authentication data using raw public key stored in MDS credentialing. Sertifikat generasi generate sertifikatnya akan dibuat oleh user domain controller. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Klien login, terus nanti dibalikin CSR-nya, terus dari menggunakan CSR dia login untuk menjadikan satu sertifikat. Oke, dari sertifikat ini baru bisa dipakai gitu ya. Now change to sense the magnifying glasses or the mouse pointer. Oke. To achieve this, you can use PowerShell script, PowerView with following comments. Find interesting domain ACL. Oke, MDS. Oke, menggunakan HR. Terus we specially looking for any write privilege since the goal into override. Kita harus mencari goalnya kita untuk bisa menulis di
credential killingnya ini. From the vulnerable machine launch PowerShell. Oke, dari ini vulnerable machine. Oke, sepertinya kita tutup aja ini server manajemennya. Kita coba run PowerShell-nya. Oke, ini PowerShell. Gimana cara untuk ngegedein ininya, ada nggak ya? Cara untuk membesarkan si PowerShell tulisannya ini di mana nih? Takutnya kalian tidak bisa lihat ini PowerShell-nya ini bagaimana. How edit? Properties mungkin. Nah, di sini propertiesnya ada. Kita kursor size-nya medium. Di bagian fontnya mungkin kita bisa pakai yang 24. Hahaha, ini agak gede sedikit. Oke, mudah-mudahan bisa terlihat ya. PS user SR. Nah, kita disuruh di sini melakukan CD ke desktop. Oke, kita coba CD ke desktopnya. CD V, Ctrl V, desktop. Oh, Ctrl V. Cannot find user SR desktop. CD desktop langsung bisa tuh. Oh, dia PowerShell tuh bisa pakai ini ya, Linux ya, bisa LS juga nih. Nah, kita ada PowerView.ps1. PS1 ini biasanya coba bisa nggak ya, type si ininya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. PS1 nya banyak banget ya, itu semacam codingan untuk dia. Sepertinya apa nih gunanya saya nggak tahu, karena panjang sekali. Oke, kita Ctrl C aja. Bisakah? Panjang banget loh. Kita clear lagi. Wah, lama nih PowerShell-nya. Oke, kita bermain di PowerShell-nya nanti aja. Baru kita PowerShell main EP bypass. Ini apa gunanya saya nggak tahu. EP itu kayaknya EP, PowerShell EP. PowerShell EP, PowerShell execution policy. Oke, jadi kita membypass si execution policy. Nah, jadi kita sudah execution policy-nya kita sudah bypass. Terus kita menjalankan si PS1 tadi ya. Ini gunanya untuk mengcopy PowerView script into memory. Oke. Jadi kita menggunakan ini untuk memasukkan modulnya si PowerView itu ke dalam PowerShell ini. Nah, jadi PowerView tadi yang codingan PowerShell, dia akan import semacam modul. Find interesting domain ACL mean resolve with. Oke, kita disuruh mencari interesting domain ACL. As you may see, this command will return all user privilege since the specially looking the current user SR. We need filter output using where object since identify SR. Oke. Loh, ini where. Berarti kita coba bisa langsung ini kali ya. Now you can launch with the full command. Oke, coba kita jalanin satu-satu aja ya. Sepertinya sih dia pakai pipe loh. Ini kalau kita pakai kayak gini kayaknya bisa langsung ini ke filter dia. Kalau pipe itu kayak di Linux itu dia melakukan sesuatu sintaks 1 dan sintaks 2 itu secara beriringan gitu. Jadi ini dilakukan dulu baru ini gitu. Coba kita kalau kita pastikan di sini HR itu ada apa? Lama. Oke, kalau dia lama begini kita coba lihat. Terus select object identification identity reference name object DN active directory right. Oh, select object ini sepertinya cuman untuk ini aja, dia supaya terlihat seperti kolom.
select object itu kan dia objek-objek yang dipilih. Nah ini semacam ini kan dia ini nih objek DN, terus si apalagi tadi dibilang dia identity reference name, objek DN sama active directory right. Nah itu semuanya ada di sini semua, identity reference domain, reference DN ya, DN domain name, identity reference name sama active directory right. Objek DN, active directory right sama identity reference name. Nah jadi kita nih dapat CSR nya aja, kita copy, ini sebenarnya udah zaman ini. Nah ini coba kita copy. Loh bagaimana ini, kenapa apa payah aduh wah mata biarin. Nah biasanya sih kalau kayak gini langsung ke copy nggak ya, langsung gue pastikan di sini, bisa kah? Kita coba PowerShell, command V. Oke bisa, mantap. Kita sini dia. Nah ini untuk identifikasi si user yang vulnerable. Nah dari sini sih sepertinya vulnerable itu CN alias client name atau type-nya dia user, domain controlnya si AOL, si domain controlnya itu pakai dc.aol atau local.aol gitu, local.aol slash usernya itu pansprinkles. Oke namanya jadi pansprinkles. Kita ini ada usernya itu, dan active directory right-nya itu kita bisa menggunakan dia pansprinkles itu untuk list children, read property, dan generic right. Sepertinya ini sih cukup berbahaya ya, generic right ini berarti kita bisa menulis gitu. Nah kalau kita bisa menulis, kita harusnya bisa menuliskan sesuatu hal gitu. Oke kita ikutin lagi. Ini nah kan dia cuman ini aja nih untuk kalau dia pakai select object itu supaya terlihat seperti ini. As you can see from the previous output, user SR has the generic right. Nah kan jadi dia permisinya itu bisa menulis administrator object visible to CN attribute. Later we can compromise the account with that privilege by updating. Nah berarti kita bisa mengupdate MDS credentialing with a create certificate. This vulnerable known as a shadow credential attack. Oke, ini kita coba copy nih. Ini jadi kita men-shadowkan kredensialnya. Nah, pakai ini kita coba bikin di sini. Oh, ding ding ding. Nah, shadow credential attack. Supaya nanti bisa kita search apa nih dia. Exploitation. Oke, ini kita sudah mulai melakukan eksploitasi. One helpful tools for abusing vulnerable privilege is Whisker, C# utility created by Elad Semir. Oke, Elad Semir sepertinya saya nggak tahu orang mana, tapi dia cukup canggih, dia bikinin si Whisker ini. Terima kasih. Terus we can run add command from Whisker to simulate the enrollment of the malicious device. Update the empty credentialing attribute. This task can be accomplished by running the following command. Okay. In your case, you'll have to replace target parameter with the one from enumeration step executed inside your VM. Oke, targetnya si administrator. Oke, ini kita copy. Tapi kayaknya target kita bukan si administrator. Karena dia bilang in your case, you'll have to replace the target parameter with the one from enumeration step execute by VM. Jadi sepertinya kita harus target kita itu, kenapa dia butuh objek ini? Sepertinya sih si pansprinkle ini. Dimana kalau kita ini kita copy,
dan kita coba untuk eksploitasinya. Tahapan eksploitasi, ting loh, Ctrl V, dan kita coba add. Apa yang terjadi? Searching, oke. Rubeus exe ini bisakah kita kopikan semuanya ini sampai ke atasnya? Oh, sampai sini. Ai. Oke, sampai situ aja. Kita coba pastikan di sini. Ayam goreng. Tidak bisa dialah, diklik aduh langsung hilang lah. Nah, bisa ternyata masih bisa. Jadi kita ada menjalankan ini. Yang atasnya kita coba hapus. Terus sertifikatnya ini dapat sama dia, so credential, so Rubeus exe as TGT loh, as TGT user span sprinkles. Sertifikatnya udah dapat nih sertifikatnya nih, ya kan. Domain awk.local tadi di sini itu southpole awk.local. Get credential so. Nah, sepertinya sih dengan ini kita sudah, dengan menjalankan ini Rubeus exe lah. Rubeus exe di mana lagi nih? Sepertinya kita sudah bisa mengeksploitasi. Saya akan coba. Di mana kamu? Clearkan dulu. Nah, sudah clear semua. Ini saya coba copy, terus kita coba baca lagi apa yang disuruh sama dia. The tool will conveniently provide the certificate necessary to authentication the impersonation of the vulnerable user with a command ready to be launching using Rubeus. Ya, benar. The core idea behind the authentication ID is using Kerberos protocol which provide token TGT. For each a user TGT can be seen a session token that avoids the credential. Oh, nice. Rubeus adalah toolset yang dibuat oleh yang langsung ke Kerberos interaksi dan eksploitasi, didevelop oleh Spectre dan Ops. Oke, Spectre, Ops, Sifu. Pass the hash attack. Wah, canggih, pass the hash attack. You can continue the exploitation by asking for TGT the vulnerable user using certificate generated in previous command. Oke. Tapi sepertinya nih dia akan ke detect ini sebagai ini kan ASTGT ini as request to obtain, usernya user mana yang mau diambil, terus sertifikatnya mana, password used for decoding the certification. Oke, passwordnya nanti untuk decode-nya, domain, target domain, dan get credential untuk NTLM credential hash. Oke, kalau kita dapat credential hash-nya nanti kita berarti bisa menggunakan attack box hash. Nah, kalau dapat hash ini kita bisa menggunakan, kalau dia dapat hashnya kita bisa pakai yang namanya Evilware LM, karena ini, nah ya ini NTLM hash ini kita dapat nih, kita bisa pakai Evilwin RM untuk nge-remote. Oke. Dari sini berarti dia dapat hashnya nih. Oke, berarti kita coba jalankan si Rubeusnya tadi. Ctrl V dan kita coba enter. Oh no, suggestion general command Rubeus exe was not found but exists in the current location. Harus pakai /. Ctrl V. Terus untuk balik ke sininya gimana? Bisa pakai Ctrl alternate. Oke. Jauh sekali ya. Kalau gue turun sini nggak bisa juga. Oke, berarti kita harus balik Rubeus sampai ke atas. Oh no. Pakai kontrol nggak bisa, pakai ini nggak bisa. Tolonglah. Gimana nih PowerShell nih? Harusnya sih dia bisa kayak si ini loh, kayak terminal loh. Pakai kontrol dia langsung bisa pindah ke jauh.
ke belakang pakai ini. Kalau di Linux tuh bisa begitu. Ini kita rubios.exe ini kenapa dia nggak mau? Dia harus pakai // ada caranya nih. Kita enter aja nih, nanti dia error kan. Nah coba kita clear. Nah kita coba, sebelum kita pastikan baru kita pakai // baru kita Ctrl V. Nah baru kita coba enter. Nah masuk di jalan Rubios attack. Dan sementara dia jalan, kita coba jalankan clear, dan saya coba jalankan Kali Linux untuk menggunakan EvilWinRM ya. Kita coba gedein EvilWinRM nya, clear, dan saya coba buka dua terminal di sini, supaya satu untuk jalanin ini clear, untuk jalanin VPN kita satu. Nah di sini ada OpenVPN kita. Passwordnya belum jalan. Oke, ini mudah-mudahan sudah berjalan. Nah di sini kita coba IP ADDR tune 0 ada ya, udah dapat ya IP kita. Oke, tune 0 nya udah ada. Oke, kita clear. Dan nah kita dapat nih NTLM AS-nya ini dengan Kerberos-nya. Kita coba copy terus ke atas, TGT request successfully, Ruberos-nya sampai sini aja lah kalau kita bikinnya. Di sini bisa kita pastikan. Setelah menjalankan Ruberos-nya, kita Ctrl V. Ctrl V. Ihur nih hambing. Nah boharun nah lakon. Saya mau. Komen V. Why komen V. Nah harus pakai itu dia. Oke, Ruberosnya di sini kita coba update. Nah, sampai di sini aja kali ya. Ini kita coba kurangin satu. Ting. Nah, ini bagus. Ruberos action sampai save. Kita pakai hash ini. Nah, ketika kita pakai hash ini, seharusnya pakai WinRM. EvilWinRM. Kita pakai minhanya si hostnya dengan min i-nya itu si IP-nya. Terus min u ya. Min u itu si Vinsprinkle bukan. Usernya tadi siapa namanya? Pak administrator sih. Vinsprinkle tadi kalau nggak salah namanya. Nah, mana kok namanya? Nah, ini dia. Vinsprinkle sting. Oh. Min u kecil, Pak D. Min u-nya kecil. Dan kita coba masuk. Oke. Kita masuk nih sebagai EvilWinRM-nya nih. Dan kita coba komen C dan kita komen V di sini. Oke. On attack box use
Evil WinRM Windows Remote bash command ini sangat terdapat ini. Harusnya pakai kayak gini aja biar agak kerenan dikit, biar ada nama saya. Oke. Terus setelah masuk kita perlu hashnya tadi, ini jawabannya nih. Hashnya tadi kan di hash vulnerable user. Nah ini dia hashnya nih. Kita coba pastikan dulu nih biar kita dapat nilai. Kita coba isi di sini hashnya itu ini. Submit. Oke. Dan what is the content of flag in the administrator desktop? Oke, ini kita sudah. Who am I? AOC Fun Sprinkles. Oke, kita cd // kita jadi masuk ke user, users ya kan. Baru kita dir/a. Ini coba pakai ls bisa kah? ls bisa. cd administrator karena dia ps ya, PowerShell ya. Baru kita dir ls juga bisa. Di sini kita ada directory desktop, cd desktop, dan coba kita ls, kita ada flag.txt. berarti kita coba type flag.txt. thmx must is safe. Nah ini dia, kita dapat ininya ya. Coba kita copy dan kita pastikan di sini. Nah kita coba kita taruh di sini, kita save. Nah ini sebenarnya sih sudah oke nih. Fun Sprinkle left some stuff around the DC. It's like a secret message waiting to be unrevealed. Oke.
Oke, sudah terupdate exit saja sini. Langsung exit, dan kita sini, nggak ini. Oh, ada kopi ini dari mana? Nama kalian itu tulis. Oke, kita MV. Oke, atas jadi ya. Ada mau kita masuk. Oke, nah CD chat log files ls. Nah, ini sudah ada semua, dan thank you sudah menonton. Nah, ini sudah selesai sih misi kita sampai di sini. Sebenarnya ini sudah selesai karena di sini kita cuma no answer needed dan kita sudah hijau.